Saudara-saudara yang berbahagia, marilah meditasi pada malam hari ini kita mulai bersama. Silakan Anda duduk dengan enak dan nyaman di saudara-saudara yang berbahagia, atau bagi yang di rumah Anda bisa duduk di lantai dengan cushion, di kursi juga tidak apa-apa. Tutup mata Anda, tegakkan punggung, tangan di pangkuan atau di atas lutut. Lihat rahang Anda, rasakan rahang. Ketika rahangnya tegang, Anda kendorkan. Bahu juga Anda kendorkan. Sit upright with the spine erect. Close your eyes. Relax your shoulder. Look at your jaws and make it completely relaxed. Breathe in slowly. Breathe out more slowly. Bernapaslah masuk dengan lembut dan perlahan-lahan, dan napas keluar lebih perlahan-lahan. Rasakan di luar dan di dalam diri Anda. Kita pindai bagian tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan kecepatan masing-masing. Pada bagian-bagian tubuh yang kaku, tegang, Anda kendorkan. Biasanya di belakang kepala, leher, pundak, dahi, bibir dan rahang, kemudian bahu, perut, bagian pantat, paha, betis, telapak kaki, jari-jari kaki. Tangan Anda berada di pangkuan, menggantung seperti tali. Rileks sekali. Bernapaslah masuk dan keluar dengan perlahan-lahan. Secara berkala, kita selalu periksa posisi tubuh, napas yang teratur dan lembut, alami, dan hati yang tenang. Soften your eyes, relax your jaws, your shoulder, and your entire body. Lembutkan mata Anda, kendorkan
kendorkan rahang, bahu, dan seluruh tubuh. Dan kemudian kita mengamati napas yang masuk dan napas yang keluar secara alami. Rasakan kenikmatan, rasakan kenyamanan, rasakan keheningan saat Anda memperhatikan napas Anda yang masuk dan napas yang keluar. Kalau ada buah-buah pikir muncul, memori, gambaran atau bayangan di mata hati Anda, tidak usah cemas, tidak usah jengkel. Biarkan mereka muncul, biarkan mereka menyurut ke latar belakang kesadaran Anda. Dengan tetap tenang, memperhatikan rahang Anda supaya tetap rileks, bahu Anda supaya tetap rileks, sambil memperhatikan napas yang masuk dan keluar. Maka buah pikir, perasaan, sensasi, dan sebagainya ketika kita diamkan, kita biarkan, mereka akan mengendap, mereka akan terurai dengan sendirinya. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Ketika Anda berada di sini dan saat ini dengan sepenuhnya merasakan masuk keluarnya napas Anda secara alami, maka Anda akan merasakan kedamaian, ketentraman, dan kejernihan. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Napas masuk, napas keluar. Anda hanya cukup berada di sini pada saat ini sambil menikmati irama napas yang masuk dan napas yang keluar. Ketika postur Anda berubah dan membungkuk, Anda hanya perlu menegakkan pinggang, maka tubuh bagian atas akan ikut tegak dengan sendirinya. Tangan di pangkuan, mata rileks, rahang dilihat ketika tegang, kendorkan, bahu kendor, seluruh tubuh rileks. Dan Anda menikmati irama napas yang sangat menenangkan di sini dan pada saat ini.
Nah, sekarang Anda bisa memakai bantuan ketika berkonsentrasi terhadap napas Anda. Ketika napas masuk, Anda bisa membayangkan gelombang laut yang naik, dan ketika napas keluar, Anda bisa membayangkan gelombang lautan yang turun. Bayangkan napas Anda sebagai gelombang di lautan yang naik dan turun. Sambil membayangkan lautan di pantai, atau Anda menjadi satu dengan lautan. Atau cara yang kedua, Anda ketika menarik napas, napas pertama kali menyentuh rongga hidung, Anda katakan dalam hati kepala, terus ketika berhenti Anda katakan ekor. Dan kemudian ketika mau keluar, katakan ekor. Ketika sudah selesai, semuanya terhembus keluar, katakan kepala. Jadi kepala, ekor, ekor, kepala. Lupakan hal-hal lain, buah-buah pikir yang muncul, emosi, memori, perasaan, sensasi. Biarkan mereka, nggak usah ditanggapi. Tugas Anda sekarang saat ini adalah merasakan napas yang masuk, merasakan napas yang keluar, juga jeda di antara napas masuk dan napas keluar. Masuk dan keluar. Kepala, ekor, ekor, kepala. Dengan rileks, dengan tenang, dengan sukacita. Atau Anda bisa membayangkan napas masuk, gelombang laut yang naik, napas keluar, laut. Antara gelombang napas masuk keluar tidak ada bedanya. Selalu secara berkala periksa bahu Anda, periksa rahang Anda, kaki dan tangan, semuanya dibuat rileks. Terutama rahang dan bahu itu suka tegang, Anda kendorkan. Lihat, kendorkan. Dan kemudian merasakan napas masuk dan napas keluar. Ketika Anda agak mengantuk atau bosan atau melamun, sadari saja itu, tidak usah terbawa, dan kemudian balik lagi dengan segar pada napas yang masuk dan napas yang keluar. Dengan kepala ekor, ekor kepala, atau gelombang naik dan turun di lautan. Pilihlah yang paling cocok. Napas masuk, napas keluar. Di sini dan saat ini,
Rasakan napas masuk dan napas keluar. Juga jeda di antara napas masuk dan napas keluar. Sekarang lepaskan objek napas. Kita periksa lagi tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kepala. Periksa rahang. Rilekskan kalau ada yang kaku. Bahu rileks dan seluruh tubuh. Bernapas secara biasa. Akan melakukan meditasi kesadaran. Dan objeknya adalah apapun yang muncul di tubuh maupun di batin Anda. Ketika Anda merasa gatal, merasa pegal, merasa capek, Anda cukup mengerti, melihatnya tanpa bereaksi dalam suka atau tidak suka. Tenang, seimbang, dan rileks. Dan batin Anda ketika banyak perasaan yang muncul, suka nggak suka, memori yang bergejolak, ingatan-ingatan yang muncul, gambar-gambar di batin Anda, atau Anda merasa bosan, atau Anda merasa biasa saja, atau buah-buah pikir Anda bergerak dengan sangat liar, seperti tidak bisa duduk dengan tenang dan diam, Anda cukup mengerti, cukup memahaminya, dan kemudian let it be, let it go. Tanpa reaksi, suka tidak suka, semua yang muncul, suara, buah pikir, gambar-gambar, di layar kesadaran Anda, bahkan ketika Anda sedang ngantuk, bahkan ketika Anda sedang bosan, bahkan ketika Anda overthinking, Anda cukup lihat, kemudian Anda beristirahat, resting di dalam natural state of your mind. Karena sehebat apapun gelombang di laut, pada dasarnya dia tidak beda dengan air laut secara keseluruhan. Pada satu titik puncak, dia akan turun lagi. Buah-buah pikir apapun juga yang muncul di batin Anda, yang meletup-letup, ketika Anda tidak menekan, ketika Anda tidak membenci, ketika Anda tidak melekati, mereka hanya seperti tontonan yang datang, bertahan sebentar, akhirnya reda sendiri. Akhirnya menyurut sendiri. Tugas kita hanya melihat, menyadari dengan rileks. Kalau buah pikir tertentu muncul lagi dan lagi dan lagi, Anda cukup dengan rileks, hang there, bertahan di sana dengan rileks, maka dia akan terurai sendiri. Kita lakukan meditasi kesadaran ini beberapa saat ke depan. Apapun yang muncul, Anda cukup tahu. Anda cukup dengan rileks melihatnya, tanpa mereaksi apapun, maka dia akan luruh sendiri, apapun itu. Ketika ada suara dan batin Anda mengetahui suara itu, cukup tahu saja. Dan kemudian dengan rileks, biarkan suaranya itu
terdengar tetapi Anda tidak perlu mendengarkannya. Ketika tubuh Anda terasa nggak enak atau ada rasa bosan, cukup dilihat. Kemudian dengan rileks Anda beristirahat di dalam batin Anda yang luas seperti langit. Dan buah-buah pikir, perasaan, emosi, gambaran itu hanya seperti awan yang muncul sementara kemudian lenyap sendiri juga di dalam langit. Batin Anda itu secara alami adalah seperti langit yang sangat luas. Jadi kita cukup tahu, relax, dan resting, istirahat di dalam ruang tanpa batas di dalam pikiran kita. Apapun yang berkelebat, yang muncul di layar kesadaran batin Anda, apapun juga bentuknya, yang aneh-aneh sekalipun, atau ketika Anda ngeblank, ketika Anda sedang melamun, kosong kelihatannya, hanya cukup dilihat dan diketahui. Dan kemudian Anda resting, istirahat, dalam ruang yang tanpa batas, dari batin Anda yang maha luas dan jernih. Secara berkala, jangan lupa untuk selalu memeriksa rahang, memeriksa bahu, posisi tangan dan kaki, dan seluruh tubuh. Rileks, santai, nyaman, dan nikmat. Dan kemudian dengan kesadaran, kita lihat apapun juga sensasi di tubuh, senyar di tubuh, kemudian di perasaan, buah-buah pikir, ingatan-ingatan, letupan-letupan pikiran. Kondisi emosional Anda apa sekarang? Bosan, netral, tidak senang, tertekan. Semuanya hanya perlu dilihat, kemudian leburkan di dalam ruang batin Anda yang luas tanpa batas, seperti langit. Tidak perlu bereaksi, tidak perlu merespon sesuatu dalam suka atau tidak suka. Bahkan ketika Anda melamun, ketika Anda bosan, ketika Anda merasa meditasinya terlalu lama, itu pun adalah perasaan. Jadi Anda cukup mengetahuinya dan biarkan saja, maka perasaan itu akan lenyap sendiri di dalam batin Anda yang sejati, yang luas seperti langit tanpa batas. Tubuh Anda rileks, selalu periksa rahang Anda, bahu Anda, tangan, kaki, dan seluruh tubuh untuk selalu rileks. Apapun yang muncul, dilihat dan biarkan saja, maka mereka akan luruh dan terurai dengan sendirinya ke dalam hakikat sejati pikiran kita.
Sekarang kita kembali lagi ke napas kita, dan tugas kita di sini dan pada saat ini adalah memperhatikan dan merasakan napas kembali. Ketika napas masuk, katakan di dalam hati, tenang, dan ketika napas keluar, sangat tenang, sesuai dengan irama napas Anda. Ketika napas masuk, tenang, rasakan napasnya dengan sepenuh kesadaran, memasuki jasmani dan batin Anda, dan seluruh sel, seluruh batin Anda menjadi tenang, dan ketika napas keluar, sangat tenang. Letakkan semua beban, semua yang tidak enak di tubuh maupun di pikiran. Napas masuk tenang, napas keluar sangat tenang. Napas masuk tenang, napas keluar sangat tenang. Selalu periksa rahang, periksa bahu, mata rileks, tangan, kaki, seluruh bagian tubuh rileks. Napas masuk tenang, napas keluar sangat tenang. Napas masuk, jeda di antara napas, napas keluar. Anda sadari semuanya dengan rileks, dengan nyaman, dengan penuh sukacita. Napas masuk tenang, napas keluar sangat tenang. Nah, sekarang tarik napas yang panjang dan dalam.
Keluarkan perlahan-lahan. Tarik napas yang panjang dan dalam. Keluarkan perlahan-lahan. Tarik napas yang panjang dan dalam. Keluarkan perlahan-lahan. Letakkan semua beban. Buat pikiran tubuh Anda menjadi ringan, penuh sukacita dan bahagia. Saudara-saudara, kapanpun Anda siap, Anda boleh membuka mata. Meditasi selesai. Selamat malam, saudara-saudara. Saya sebelum ke materi, mungkin ada beberapa yang baru untuk meditasi ini. Siapa saja boleh tunjukkan tangan, kenalan, namanya siapa, biar teman-teman yang lain tahu. Silakan. Dari belakang dulu, namanya siapa. Terus tadi pas meditasi bagaimana, karena baru pertama kali tahu tempat ini dari siapa. Silakan, Mbak siapa? Malam. Siapa? Dinda. Ya. Dari Google. Yes. Tapi kesannya apa tadi pas meditasi? Ada space, bisa relax dan melepas semuanya. Nggak mikir yang masalah-masalah gitu ya. Oke, gitu ya Mbak ya. Terus kemudian yang selanjutnya, yang baru, ada mic-nya, silakan. Nama, terus dari mana, terus tadi apa pengalamannya? Panggilannya siapa Mas? Kem. Oke.
Baik, kalau Anda dikatakan overthinking, apakah tadi di dalam meditasi itu overthinkingnya keluar, tambah kacau, apa dia frekuensinya menjadi menurun? Justru sebenarnya udah menurun sih sejak meditasi pertama, terus juga di kosan juga Meditasi. jalan sendiri 5 Ya. sampai 10 menit dan ya akhirnya udah bisa nurunin sih, udah nggak Ya. kayak dulu. Oke, overthinkingnya sudah agak berkurang ya. Ya. Oke, terima kasih saudaraku. Terus selanjutnya, sister? Baru juga ya? Anda? Ya. Oke. Ya. Terus tadi ketika meditasi apa yang Anda rasakan? Hmm. Hmm. Oh, oh. Ya. Hmm. Kalau suasananya memang baru dingin. Iya. Oke, baiklah. Nanti kita bicarakan itu. Silakan selanjutnya. Masnya itu sama dua lagi ya. Ya, namanya, terus kemudian tadi yang dialami apa? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan saya Zafran. Saya dari Jalan Palimanan. Untuk pengalaman ini termasuk pengalaman yang baru ya buat saya. Oke. Ketika tadi melakukan meditasi, saya lebih merasa damai. Oke. Anda merasa damai? Merasa damai. Kira-kira gitu sih. Gitu saja ya. Oke, baik. Selanjutnya depan. Ini satu rombongan kan? Yes. Untuk meditasi pertama kali? Iya. Oke. Jadi awalnya mungkin waktu awal-awal tuh kayak banyak pikiran yang apa ya, kayak tiba-tiba kebayang yang sebelumnya nggak pernah kebayang, tiba-tiba kebayang gitu, terus kayak tapi akhir-akhir udah mulai nggak ada, jadi mulai lebih tenang dari yang sebelumnya. Ya. Nah, itu bagus. Ada satu pelajaran hari ini, pengalaman yang didapat. Selanjutnya. Oke. Kilometernya nggak perlu, nggak apa-apa. Tadi pengalamannya apa ketika Anda tadi ikut meditasi? Sadar, melamun, biasa aja, ngantuk, atau kacau balau? Lebih tentram kayak enak. Wah, luar biasa ini. Ini yang sudah lama aja kadang nggak tentram. Baik, mic-nya sekarang bisa ditaruh di situ, di samping. Saudara-saudara, saya mau memantik dulu sedikit, tetapi setelah itu nanti boleh tanya, jawab, atau sharing. Dan tolong duduknya yang enak aja, seperti Joseph itu loh, kakinya agak dilebarkan, boleh, tenang, nggak usah terlalu kaku. Kalau di kursi kok jadi kaku gini ya semuanya ya. Santai saja ya, santai, relax. Nah, pada malam hari ini saya mau mengatakan tentang menaklukkan pikiran. Kenapa? Menaklukkan pikiran itu penting. Karena pikiranlah sebetulnya sumber dari segala hal yang memicu kita untuk merencanakan sesuatu, itu pikiran. Kalau overthinking, apa itu? Konten dari pikiran juga. Nanti mempengaruhi emosi loh. Kalau misalnya pas nggak nyaman,
nggak ketemu jalannya, bisa jadi emosi, bener nggak? Atau paling tidak jadi bingung, kok bisa begini, gitu loh. Kalau orang mood swing yang mempunyai bipolar disorder, itu juga pikiran juga, emosinya yang bergerak di situ. Halu, kalau orangnya skizofrenik ya, dia ilusi melihat ada bayangan, tapi tidak ada kenyataannya. Misalnya, maka itu adalah pikiran juga yang memulai, benar nggak? Nah, dan pikiran itu yang membuat kita berkata-kata dan kemudian bertindak. Semuanya dirancang di pikiran dan perasaan lah, included di situ. Karena kalau di dalam bahasa Buddhis itu ya, citta atau manas itu mencakup fungsi berpikir, fungsi merasa, fungsi menyadari sesuatu, fungsi kehendak jadi satu. Namanya citta. Kalau di psikologi modern kan kalau misalnya kita pakai ranahnya Bloom kan dipecah jadi tiga kan, dipilah jadi tiga. Kognitif, konatif, psikomotorik gitu loh. Ada intelek, nalar, ada rasa, dan ada kehendak. Tapi sebetulnya itu masuk di dalam batin saja. Nah, saudara-saudara, pikiran ini kalau tidak diawasi dan tidak didisiplinkan, maka dia akan membawa banyak masalah dalam hidup kita. Tapi kalau dia bisa kita awasi dan didisiplinkan, maka dia bisa menjadi pelayan kita yang terbaik. Nah, sekarang gini, di dalam kedokteran ini ada tuh, untung ada Joseph, ada dokternya tuh. Ada satu kata yang menarik namanya brain gut axis. Brain itu otak pikiran, gut itu lambung, axis itu ada titik perpotongan. Katanya orang kalau kebanyakan mikir dan stres itu dipicu asam lambung. Jadi dia kena emah. Kalau emahnya kronis, makanannya nggak jelas, pedes, tidak teratur, atau asam, atau apa, dia bisa sampai parah-parahnya jadi GERD, gastroesophageal reflux disease. Semuanya dari mana awalnya? Dari pikiran. Gitu. So, ketika saya tertarik sekali dengan kata-katanya Socrates yang dia mengatakan orang berpikir itu apa toh? Berpikir itu adalah berkata-kata dengan diri sendiri di dalam hati. Benar apa enggak? Sekarang saudara semua duduk, ada yang menunduk, ada yang melihat saya dengan mata yang saya cuma bisa melihat mata Anda soalnya yang berkedap-kedip itu, tapi pasti Anda sedang ngomong-ngomong dengan diri Anda sendiri. Benar nggak? Ini lagi setelah ini Mas Bram mau ngomong apa ya? Ini ngomongnya, topiknya meditasi, menaklukkan pikiran itu apa ya? Ketika Anda ngomong seperti itu dengan diri sendiri, itu berpikir. Nah, kalau berpikirnya kita bisa kelola dengan baik, ya nggak masalah. Tapi kalau berpikir kita ini lepas dari kontrol kita, ada impuls, kadang-kadang bawah sadar juga yang menggerakkannya, sehingga dia liar sekali, jadi overthinking. Overthinking, nanti kalau tidak tertata dengan sampai nggak bisa tidur sampai pagi, meskipun sudah sana, gulung sini, ya kan? Udah menghitung kambing, menghitung apa teknik-teknik psikologi yang ada, berhitung dan sebagainya, tetap nggak bisa tidur. Padahal kalau saudara suka yoga, suka meditasi, gampang sekali. Ketika pikiran bergejolak kemana-mana, merem, dilihat itu. Biasanya pikiran di sini ya, orang biasanya di sini kan kalau mikir. Dilihat di situ sambil mengamati napas, nanti cepat tidurnya. Caranya seperti itu. Atau sebelumnya pakai gerakan yoga, sederhana. Ketika tubuh ini dibuat nyaman, semuanya seimbang, jadi rileks, gampang tidur juga. Yoga dulu, terus kemudian merem, lihat buah pikir yang banyak, sambil ngamati napas, cepat tidurnya. Itu letting go. Nah, gitulah. Nah, saudara, kenapa menaklukkan pikiran ini penting? Karena semuanya bermula dari pikiran. Mau sedih, mau senang, mau tegar, mau tidak tegar, mau takut, mau pemberani, asalnya dari pikiran. Siapa yang di sini pernah ketika mau ketakutan sekali gitu loh, itu awalnya dari pikiran dulu, nyali kok itu sebetulnya, bener nggak? Nyali itu dari pikiran. Ada orang melihat darah, dia langsung ketakutan bisa pingsan. Ada orang melihat darah, ketika berkelahi misalnya, dia malah jadi lebih pemberani. Gimana pembedanya? Darahnya sama loh. Tapi kenapa di satu orang dia langsung faint, langsung pingsan, di satu sisi ketika, darahku ditumpahkan sama musuhku, malah tambah mengerikan dia. Cuma dulunya dia tikus, berubah jadi kucing, lama-lama jadi macan, bukan anjing. Kenapa? Nyali. Itu semua dari pikiran. Baik, sekarang kalau saudara malam-malam
gelap sekali, kemudian jalan, tiba-tiba kaki Anda menginjak sesuatu, seperti ular kan, kaget sekali, wah mak teratap gitu loh, begitu dinyalakan ternyata hanya seutas tali. Tetapi kan takutnya benar-benar seperti nyata, benar nggak? Halusinasi juga kayak gitu loh kadang-kadang. Ya, terus kemudian saudara, pernah mimpi buruk belum? Dikejar orang gila, dikejar macan, atau ada di dalam suatu dikejar-kejar orang mau dibunuh gitu loh. Keringat dinginnya ketika bangun betul-betul muncul, benar nggak? Seperti real. Nah, itu dari pikiran juga. That's why kita memang mulainya dari pikiran. Siapa yang di sini ketika ngomong dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan siapapun, dengan rekan kerjanya, dia mendengar hanya untuk membalas kembali omongannya. Ada nggak? Saya diem tapi saya nunggu giliran untuk ngomong. Ada nggak? Jadi komunikasi tidak efektif karena aku tidak mendengarkan dengan sepenuhnya yang orang lain omongkan ke saya. Ada nggak? Seperti itu. Ada. Nunggu giliran ngomong aja. Tak ceritain lo kemarin temanku selingkuh. Langsung pikirannya nyari Google, terus di Wikipedia, dia selingkuh itu gini, dan sebagainya. Nah, tapi ada juga orang yang ketika orang lain ngomong, dia masuk dulu ke pikirannya, impulsnya untuk segera mereaksi itu dia tenangkan, dan setelah dia berhenti ngomong, respons dia bisa menjadi respon yang pas. Di mana itu semua dimulai? Pikiran. Hai, sekarang, siapa yang di sini ketika menghadapi kesulitan langsung takut? Ada PR, takut. Ada tugas, takut. Ada konflik, takut. Ada kesulitan antisipasinya itu sudah sangat menakutkan sekali. Udah selesai skripsinya ya? Jauh. Dulu sebelum itu gimana? Takut juga kan? Nah, sekarang gimana setelah semua lewat? Takut KKN. Tapi nanti setelah KKN takutnya hilang, takut yang lain lagi. Dari mana itu semua? Pikiran. Bagaimana caranya masuk ke dalam pikiran, lihat pikiran kita, rasakan, tenangkan, dan kemudian ini penting. Setelah kita melihat pikiran, mengawasi pikiran, menenangkan pikiran, ini yang penting. Keluarkan kekuatan kemauan kita seturut dengan kesulitan yang kita hadapi. Kalau itu misalnya skripsi toh, kemarin ketika aku katakan, ayo dihadapin. Kalau nggak dihadapin nggak selesai kan? Jadi kan tenangkan pikiran dulu, kemudian bangkitkan kekuatan kemauan, konsentrasi, kesadaran untuk menghadapi itu. Satu level di atasnya masalah. Maka selesai. Begitu sudah selesai, takut lagi sama apa? KKN. Berarti tenangkan lagi pikiranmu. Joseph. Ini orang Perancis loh, tapi bisa bahasa Indonesia. Asli Perancis dia. Tapi bahasa Indonesia lebih fasih, soalnya dia tinggal di kota, saya tinggal di desa ya. Nah, setelah masuk ke pikiran, tenangkan pikiran, kemudian munculkan kekuatan kemauan, konsentrasi dan kesadaran satu level di atas masalah. Kalau dalam masalah KKN, dalam masalah yang lain apa? Hadapi. Nah, itu seperti kita membentuk satu frame, templates. Kalau saudara mau menulis di laptop ada kan? Templates ya. Sebuah kayak apa ya, kerangka yang kita untuk nulis ya. Kita kan pakai templates 4433 misalnya gitu ya. Nah, itu akan jadi satu template yang jernih dan stabil untuk batin kita. Dan setelah template-nya itu jelas, kita kemudian harus berdialektika dengan kenyataan yang mengalir. Paham nggak maksud saya? Jadi kita harus jernih di dalam batin kita. Setelah jernih dan stabil, kita mengalir dengan keadaan. Nah, jadi di satu sisi kita punya stabilitas, di satu sisi kita bisa mengalir, flowing. Karena apa? Setiap momen, setiap hari, setiap keadaan, setiap perjumpaan kita dengan orang, itu unik. Benar nggak? Kita di rumah tadi kan belum membayangkan ketika mau meditasi ini, nanti bagaimana ternyata kejadiannya seperti ini. Benar nggak? Ya, tapi secara umum, nanti meditasi. Nanti paling ada guided meditation. Secara umum saudara sudah tahu, itu yang saya bilang template. Tapi nanti ketika sudah masuk di dalam pengalaman meditasinya kan, ini nanti ada macam-macam. Ada orang pengalamannya begini, ada yang pengalamannya begitu, ada yang overthinking. Di sini juga mungkin ada yang schizophrenic, ada yang punya mental disorder, tidak masalah. Tidak ada judgment di sini. Justru di sini kita bersama-sama meningkatkan kesadaran, menyehatkan tubuh, menyehatkan jiwa, dan belajar mengelola pikiran.
Jadi kalau nanti saudara sudah terbiasa, kalau ada apa-apa, takut, cemas, bingung, nah ini terutama yang kena mah kronis, itu pasti ada sebagian besar penyebabnya adalah pikiran. Stres mungkin. Atau aku harus gini loh, aku harus gini loh. Tapi kenyataannya nggak terjadi seperti itu. Itu juga bisa memacu yang disebut dengan brain gut axis. Ada satu titik perpotongan antara stres dengan produksi asam lambung yang berlebihan. Makanya kalau kita lebih banyak tenang, bahkan dalam krisis pun kita, itu tadi loh, kita itu sudah tenang dulu. Ini misalnya api berkobar-kobar di pikiran lah. Api takut, api stres gitu. Kita masuk padamkan di dalam dulu. Udah damai kan? Setelah damai, kerahkan kekuatan kemauan yang stabil, yang jernih, konsentrasi satu level di atas masalah. Udah, itu aja kuncinya untuk hidup sehari-hari. Itulah cara menaklukkan pikiran. Sederhana sekali kan? Kenapa harus dibuat sederhana? Memang sederhana. Dalam kehidupan itu masalahnya itu. Semuanya ada di pikiran kita rajanya. Sumbernya di pikiran kita. Termasuk di situ emosi, perasaan, sensasi, mood swing, itu masuk di pikiran. Begitu kita sudah masuk, hafal dengan mood swing kita, lama-lama frekuensinya juga kita bisa kenali kok. Yang bipolar disorder misalnya. Aku melihat Tuhan nih. Kok tadi Tuhan pas Idul Adha ini ketemu sama Yesus, terus ketemu sama Semar, Gareng, Petro, terus Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Di mana? Di depan wihara situ tadi aku lihatnya. Itu pun disadari. Kalau itu betul-betul nyata, berarti banyak orang juga bisa melihatnya. Tapi kalau hanya di dalam diri kita sendiri, itu nyata tetapi di dalam pikiran kita. Ya kan halusinasi seperti itu. Ya enggak? Delusi, waham, kebesaran, itu kadang-kadang orangnya nggak sadar. Makanya harus ada pertolongan profesional, ada meditasi kesadaran semacam ini, dan ngobrol-ngobrol itu nanti juga menjadi lebih realistis. Gitu ya. Nah, jadi ini yang paling penting dipegang adalah masuk ke dalam, taklukkan pikiran, tenangkan pikiran, damaikan pikiran. Setelah itu kalau ada masalah, langsung keluarkan template yang tadi itu loh, stabil, kekuatan kemauan, kesadaran, dan fokus, konsentrasi satu level di atas masalah. Sudah, selesai. Baik, pemantiknya seperti itu. Sekarang saudara-saudara boleh sharing, boleh bertanya. Berkenaan dengan topiknya atau ada lagi yang mau disampaikan. Monggo, silahkan. Dan jangan mempunyai mentalitas yang, alah aku sudah tahu kok. Alah, ya aku duduk diam manis aja kan nanti beres. Alah, yang penting aku duduk diam, meditasi, nggak usah tanya, nek tanya nggak kita bodoh. Iya, kalau tanya itu mungkin kadang-kadang kelihatan bodoh ya, tapi kalau nggak tanya bisa bodoh beneran loh. Kalau ada yang tidak dimengerti. Baik, sekarang boleh tanya lagi semuanya, bukan hanya yang baru. Atau sharing, silakan. Nggak ada pertanyaan? Ya, silakan. Sensei, pakai mic, ngomong yang kencang. Ya. Selamat malam. Nama biar semuanya kenal. Ya, nama saya Dian. Saya sudah lama, Pak. Ini saya mau nanya satu. Kayaknya kurang kesini sedikit. Sederhana aja. Antara relax sama double itu apa bedanya? Relax sama double. Oke. Jadi istilahnya kadang bedanya tipis ya. Cuma kadang saya sendiri suka kesulitan antara dalam artian istilahnya bisa stay cool, double. Baik, pertanyaannya menarik ini. Ketika saya mengatakan menarik ini sambil mikir sebetulnya ya enggak. Apa bedanya antara relax dan double? Double itu bodoh amat gitu loh, bomat ya. Kalau relax itu biasanya di tubuh sama di pikiran. Nah, kayak si Joseph sama ya mbak-mbaknya di belakang, masnya itu, om sama tante, kokoku sama ciciku itu loh. Itu namanya kalau begini relax. Nah, double itu ada dua, satu yang positif, aku ada masalah dan kesulitan, udahlah aku lakukan, aku terjang aja, aku selesaikan, itu namanya bodoh amat. Tapi ada yang negatif, double, dikasih tahu, kamu kalau keluar social distancing loh, ini new habit, artinya belum bersih betul tentang pandemik COVID ini, ya jaga jarak, pakai hand sanitizer,
atau pakai masker. Loh Mas Bram nggak pakai masker? Ini saya dalam rangka syuting aja. Dan jaraknya ke Anda kan jauh, ya nggak? Itu pakai itu, tapi diberitahu masih ngeyel, double kalau seperti itu. Double itu ada kesan negatifnya sedikit itu. Tapi kalau bodoh amat, gini loh, aku hati-hati loh kalau kamu memeditasi, nanti kalau tidak siap bisa gila loh. Kalau nggak gila, kesurupan loh. Ada setan masuk. Bodoh amat. Nyatanya setelah Anda meditasi kan ya malah damai toh Mbak yang belakang ya. Anda juga nyantai kan? Mas juga enak toh? Nggak tahu teman kita yang sedang sakit mah. Nah ini physically juga harus diterapi tuh Joseph. Jadi artinya disembuhkan dulu. Mungkin kasih proton pump inhibitor sama sukralfat. Terus gablek juga harusan. Artinya kenapa? Ketika sedikit-sedikit mikir, sedikit-sedikit mikir, sedikit-sedikit susah, terpicu terus asam lambungnya. Ketakutan, kecewa, harus banget aku harus gini. Dan kenyataannya tidak seperti itu, bisa memicu asam lambung. Stres berat bisa memicu asam lambung. Sumo, susah move on, juga bisa memicu asam lambung. Seolah-olah mantan itu yang segalanya. Kita nggak bisa lepas dari dia. Nah, aku pengen lepas, tapi nggak berdaya. Kenapa? Memori yang indah itu selalu datang lagi ke dalam hatiku. Perlu meditasi. Supaya apa? Supaya dia tahu, hiduplah di saat ini. Tidak di masa lampau. Masa lampau memang manis kenangan itu. Tetapi ketika dikenang, menyakitkan. Kenapa? Sudah tidak bersama dia, Pak. Nah, itu orang-orang tipe sumo, itu juga sangat perlu meditasi. Gitu ya, Ian? Ini guru ninjutsu ini, di Jogja terkenal sekali, ninja dia. Pura-pura aja dia nyamar jadi orang biasa. Nah, hati-hati saya sama dia, senior saya dia. Shikin Haramitsu Daikomyo, benar? Nah, oke. Ninjutsu Master. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Mbaknya nggak mau tanya, yakin? Oh, masnya. Tolong mic-nya dipas dulu. Nama, pertanyaannya apa? Singkat, padat, jelas. Terima kasih, selamat malam semuanya. Ya. Nama saya India. Saya sudah baru 2 kali pertemuan. Namanya siapa, Mas? India. Rindia? Ya. Oke. Yang pertama, ketika pertemuan pertama kami Yes. datang itu yang menjadi bahan adalah bagaimana kita memancarkan cinta kasih Betul. untuk sesama, untuk seluruh alam semesta dan makhluk yang ada di dunia ini. Oke. Nah, saya sudah mencoba dalam kurun waktu 2 minggu ini untuk mencoba barang 5 menit, 10 menit. Itu memang ternyata ada satu kelegaan tersendiri ketika Melakukan itu, memancarkan itu. ya, ketika setelah berdoa, kemudian saya mencoba bermeditasi dan melakukan itu semua, ada sebuah kelegaan. Apakah memang itu sebuah energi positif yang memang kembali berbalik kepada diri kita atau seperti apa? Kemudian yang kedua, Banyak. apakah meditasi itu bisa diarahkan untuk memperjelas visualisasi kita terhadap apa yang sedang kita lakukan? Kebetulan saya kan melukis, jadi Baik. mungkin dari itu kan sangat dibutuhkan untuk sebuah visualisasi tertentu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya baik. Dan ketika saya mengatakan pertanyaannya baik, itu artinya sulit dijawab. Ya kan? Yang pertama, ketika Anda melakukan meditasi cinta kasih, kenapa rasanya jadi lega? Memang, kenapa? Ketika cinta kasih sendiri itu kan dikembangkan, kalau yang minggu kemarin nggak datang, meditasinya itu membuat nyaman diri kita. Lahir dan batin dulu, setelah itu dipancarkan ke semesta. Kenapa kemudian jadi enteng dan nyaman? Ya, karena Anda sendiri membuat nyaman diri Anda dan kemudian menyebarkan kenyamanan. Di dalam Islam aja ada kata-kata inna ansarnalka ila rahmatan lil alamin, kan gitu kan. Nah, bukanlah aku diutus selain untuk membawa rahmat bagi semesta, misalnya seperti itu. Nah, ketika cinta kasihnya ini disebarkan ke
semuanya. Anda sendiri pas itu nyaman, mengharapkan yang lain juga bahagia, bebas dari masalah, otomatis lah Mas. Mindset Anda sebenarnya mindset yang penuh kasih dan nyaman, maka ketika disebarkan semakin nyaman, itu pasti. Terus bagaimana meditasi itu bisa membantu di dalam melukis misalnya, karena Anda suka melukis. Meditasi itu seperti kita mengarahkan sinar matahari yang banyak sekali itu spektrumnya dengan lux atau suryakanta itu loh. Dia menjadi kuat loh. Menjadi satu titik fokus yang bisa membakar. Ya. Atau kalau kita ini sedang laptop, kemarin saya katakan laptop kan, sering-sering kita di-refresh itu loh. Jadi dia nanti akan tertata lagi, atau seperti antivirus. Sehingga kinerjanya akan tetap bagus. Kinerja pikiran kita. Atau seperti kaca, mobil misalnya, atau kaca di rumah Anda yang suka dibersihkan dengan glass cleaner, dia menjadi jernih sekali. Dia bisa memantulkan apapun, Mas. Kaca benggala itu, kalau kita bersihkan sekali, semua yang di depannya dia, jelek, baik, apapun, bahkan ruang kosong pun kelihatan. Di dalam kaca, mir'atul kayai dalam bahasa Islamnya. Di dalam Buddhisme ada Dzogchen, itu analoginya, Ati yoga itu adalah cermin yang sangat jernih. Apapun muat di situ, apapun dipancarkan. Jelek, arang pun kelihatan arang. Tapi bukan berarti cerminnya itu arang loh, bener nggak? Hanya karena dia saking jernihnya, sehingga semua refleksinya menjadi jelas. Mau matahari di situ ya kelihatannya matahari gitu. Semua unsur Mas, ketika konsentrasi Anda baik, karena ketika batin itu terkonsentrasi, pikiran sadar, prasadar, bawah sadar teraktivasi, Mas. Orang yang suka puisi, begitu terinspirasi sedikit, nulis aja langsung keluar, rimenya muncul juga gitu loh. Udah ada rasanya, tertata sendiri gitu loh. Ngelukis juga, kan ada kadang-kadang ada orang ya, ketika orang bipolar misalnya, orang yang juga punya mental disorder itu kan gampang akses kadang-kadang pikiran bawah sadar tuh. Itu kadang-kadang ketika membludak itu pun inspirasi untuk nulis, untuk gambar bisa keluar. Untuk bikin novel pun bisa keluar. Meditasi bisa mengontrol itu, masuk ke dalam pikiran kita di semua layernya, semua lapisannya. Dengan sukarela, termasuk visualisasi. Itu bisa diperkuat dengan konsentrasi seperti ini, dengan kesadaran seperti ini. Dan nanti lukisan Anda bisa. Kadang-kadang ketika kita ini sangat rileks pikirannya, itu jadi lapang, luas. Ketika luas, kita bisa mengakses pikiran sadar, bawah sadar. Inspirasi bisa timbul. Apa yang sudah kita lalui dari masa kecil lah. Semuanya kan terekam sesungguhnya, nggak hilang. Cuma kadang kita lupa. Contohnya, hari ini tanggal berapa? 31 kan? Itu ada tanggal 31 Juli. Benar? 15 tahun yang lalu. Ada yang umurnya di atas 15 kan di sini? Atau 10 tahun yang lalu, 31 Juli, saya mau tanya, saudara makan apa, di mana, sama siapa? Ingat nggak? Ingat nggak kok? 31 Juli, 10 tahun yang lalu, Anda makan di mana, apa, sama siapa? Suasananya bagaimana? Candlelight dinner. Ya, sama siapa? Lupa. Tapi apa peristiwanya ada nggak pas makan itu? Sesungguhnya ada nggak kita makan 10 tahun yang lalu, 31 Juli itu? Ada nggak? Ada, tapi kita lupa, bener nggak? Tapi itu semua, meskipun pikiran, ingatan terdekat kita lupa, tapi dia disimpan di bawah sadar. Kalau batin kita tenang, dihipnosis, atau kita meditasi kesadarannya meningkat, kita bisa recalling semuanya dengan jernih. Crystal clear. Kadang-kadang itu bagi orang yang kesadarannya masih lemah, konsentrasinya masih lemah, itu kadang-kadang muncul, meletup-letup. Nah, makanya orang-orang yang suka kegiatan-kegiatan kreatif, seperti puisi, seperti seni, seperti melukis, ketika ada, itu langsung dicatat aja. Karena dia nanti lama-lama hilang. Seperti sekarang ini, harga emas kan mencapai tembus sampai 1 juta, bener nggak? Tapi ini trennya nanti nggak lama loh. Kalau Anda punya logam mulia, ini aku mau bisnis, mau putar yang lain, lakukan sekarang juga. Nanti beberapa minggu udah turun dia, ya. Sama seperti itu, begitu muncul ide, Mas. Muncul ide, tulis langsung di color note kan ada di HP. Dan kalau Anda sering belajar meditasi, kesadaran atau konsentrasi, visualisasi, dia akan sering-sering muncul juga ide-idenya itu. Kadang kalau sudah tenang begitu,
jalan-jalan di desa, jalan-jalan di pegunungan, jalan-jalan di selokan, lihat orang jalan. Ini aku mau bikin ini dari angle yang berbeda. Bisa muncul seperti itu. Maaf ya, saya jawabannya nggak panjang lebar, nggak apa-apa. Bisa nggak meditasi? Sangat bisa. Nah, memang dia ngurusin di situ kok. Tepat disitulah inspirasi, ide-ide cemerlang itu kan dirasa, diintuisi, di bawah sadar, di pikiran kita. Nah, meditasi ngurusin itu semua, ya pasti ada hubungannya. Gitu. Baik, bagus sekali pertanyaannya, Mas. Nah, ada pertanyaan lagi? Monggo. Tolong mic-nya. Namanya siapa, Mbak? Pertanyaannya yang jelas, padat, singkat. Delta. Denta. Oke. Saya salah satu psikopat mental disorder, saya bipolar. Oke. Sebenarnya saya sulit tidur. Selalu di setelah subuh baru bisa tidur. Yes. Dan setelah itu saya baru bisa tidur itu pun jadi ngobrol gitu loh sampai sore. Pasti. Saya sebenarnya ada masalah. Terus tadi kan Mas bilang untuk menakutkan pikiran itu kan diredam dulu dibanding kita terus kita buat ventilator gitu terus Yes. biarkan mulai. Saya udah mikirkan itu pas ngomong gitu. Tapi kok saya masih ada ketakutan gitu loh. Misalnya nanti respon saya punya masalah sama orang. Saya ingin minta maaf karena saya salah. Cuma saya tuh takut reaksinya nggak menerima permintaan maaf saya gitu. Terus adanya nanti saya dimarahin kayak itu saya tuh nggak siap gitu. Oke. Terus habisnya saya gimana ya? Baik. Nah, bipolar disorder itu adalah gangguan kepribadian yang ada bi 2, polar itu adalah kutub ya. Ada 2 kutub. Yang satu namanya manik, ketika kita senang sekali, benar nggak? Yang satu lagi depresi. Ketika manik senang sekali belanja biasanya, habis-habisin uang, benar nggak? Jalan-jalan ke sana, wah, pokoknya ya sampai berhari-hari nggak tidur misalnya. Tapi pas depres, dia menarik diri gitu aja. Bahkan dengan orang-orang terdekat loh. Ini sudah lenyap aja dari peredaran. Media sosialnya di off-in, di deactivate selama beberapa bulan. Karena itu mood swing. Sebuah pendulum perasaan dari senang sekali tiba-tiba senyap. Benar nggak? Dan pada saat orang depres ini, dia kalau tidur bisa sampai 24 jam, 30 jam, sampai berhari-hari gitu loh. Namanya apa ya? Yang mager, malas gerak. Ketika dia divisi bawah. Tapi pas dia melonjak naik ke manik, wah, orang yang paling suka dugem aja kalah sama dia. Dan kadang-kadang kalau orangnya ini tidak mengenali mood swing-nya, dengan meditasi kesadaran macam ini, dan tentunya pertolongan profesional dengan obat-obatan ketika dia sudah parah, itu kan harus dibuat seimbang gerakannya. Anda hafalkan, kadang-kadang berkaca. Coba ya Mbak ya, berkaca. Ada kaca kan di rumah? Saya boleh nambahin nggak? Boleh. Saya juga minum obat. Ya. Meskipun minum obat tuh saya tuh masih susah tidur gitu loh. Ya. Sebulanan ini tuh. Tapi alhamdulillah setelah ini kan saya sudah pernah 3 kali ya, setelah dari bulan Februari. Meditasi. Iya di sini. Yes. Itu sebenarnya tadi saya tuh udah kayak enteng gitu, kayak pas awal meditasi itu kayak agak melayang karena mungkin karena saking entengnya gitu ya. Oke. Terus habis meditasi itu saya jadi pegal gitu, kayak sakit gitu. Ya. Baik. Oh, tambahannya punggungnya pegal. Anda boleh nempel kalau di sini. Nempel gini nggak apa-apa kalau pakai kursi. Ini kalau kita duduk di lantai, biasanya kalau nggak pandemi COVID, kan di lantai kita pakai karpet, pakai cushion itu. Lebih sakit lagi ya orang yang tidak terbiasa ya. Biasa yoga itu lebih pegel lagi. Tapi kalau seperti ini sebenarnya, wah udah 90% dibantu loh ini punggungnya. Nempel aja nggak apa-apa Mbak. Ya. Atau berkala tegakkan pinggang. Maka nanti bagian atas akan selalu berkala ditegakkan gitu ketika nggak enak ya. Nggak apa-apa, yang penting sadar. Gitu ya Mbak? Nah, saya akan jawab lagi. Bagaimana ketika saya mau minta maaf pada orang, Anda salah tuh di situ. Anda salah. Baik, sekarang begini. Ini pikiran yang sederhana pakai common sense aja. Saya kalau salah, saya akan minta maaf. Apapun nanti reaksi dia ke saya. Marah-marahin saya, menyalahkan saya, biarlah saya terima. Gitu loh. Jadi gini, apa ketakutan terbesar Anda? Apa ketakutannya? Dimarahi, misalnya. Disalahkan lagi, bener nggak? Misalnya.
Boleh, boleh. Kenapa saya tahu saya bisa setelah saya minta maaf, soalnya tuh gimana ya, saya takut memicu trauma saya gitu loh, dimarahin gitu. Saya ada trauma yang mendalam sama orang itu soalnya. Baik. Jadi saya saat ini ada salah sama orang itu. Baik. Sekarang saya mau tanya pada Anda. Kalau nggak bisa menghadapi langsung dengan orangnya, Anda bisa membawa teman. Kalau tidak bisa nggak kita memakai mekanisme kayak texting? Menghubungi dia dengan tulisan. Nggak akan bisa. Bisa nggak? Bisa, tapi kan itu saudara saya. Yang Maksudnya? Yang saya punya salah ini, saya bersalah sama saudara saya. Oke. Tapi dia membuat saya ada juga trauma gitu loh. Saya tahu. Ketika Anda minta maaf pada dia dengan SMS atau WhatsApp, bisa nggak? Tapi kayak jadi, kayak gimana ya, aneh gitu. Iya, nggak apa-apa. Soalnya Anda kalau menghadapi langsung takut soalnya. Nah, bahkan gini, saya mau ngomong yang penting ini. Nah, Anda tenang dulu. Yang pentingnya apa? Sebetulnya, kita ini, fear is the mother of the event, gitu aja lah. Kadang-kadang worry kita terhadap sesuatu, antisipasi terhadap sesuatu itu lebih menakutkan daripada kejadiannya nanti. Oke. Bahkan seandainya nanti kejadiannya memang seperti itu, saya nanti kalau ngomong minta maaf, pasti dimarahin, pasti ditekan. Dan itu memicu trauma saya. Dan saya nggak nyaman, kan gitu ketakutanmu. Kalau sekarang itu kamu sendiri sudah siap, udahlah, aku mau siap lah nanti terpicu traumanya, nggak apa-apa. Aku pokoknya sudah minta maaf sama dia, berarti aku nggak salah sudahan posisiku. Kenapa? Karena aku pernah salah, aku minta maaf. Gitu ya. Nanti respon dia urusan dia, bukan urusan Anda. Ya, dan kalau respon dia yang tidak mengenakkan itu, Anda aja sekarang bernapas mengatakan bahwa menolak omongan saya karena pasti bakal nggak enak gitu loh ya. Terima dulu di sekarang ini, langsung diterima bahwa ini bakal nggak enak, ini bakal itu. Maka ketika sekarang aja siap, selesai masalahnya sebetulnya. Ini contohnya begini. Siapa yang pacaran? Bukan yang suami istri di sini. Siapa yang pacaran? Nah, baik. Pacarnya kan kadang-kadang di tempat lain. Kita nggak tahu apakah pacaran kita itu 100% faithful sama kita. Tahu Anda? Anda curiga atau kadang-kadang jealous ketika Anda sedang tidak secure. Bener nggak? Pernah? Wah, nanti bisa dapat cowok lain nih. Dapat cewek lain lagi nih misalnya. Pernah merasakan seperti itu. Tapi kalau Anda mengatakan dalam batin Anda sekarang, kemungkinan itu bisa terjadi dan mungkin terjadi saat ini juga. Kalau aku siap menghadapinya, beres betul. Kalau Anda selesai dengan diri Anda sendiri, Anda tidak akan terlalu worry. Mbaknya sering-sering napas yang panjang, napas masuk, napas keluar, bahunya dirilekskan, rahang diperiksa ya. Ketika Anda sedang tegang, pasti rahangnya tegang saat itu. Lihat ini, tata dulu hati. Sekarang memang hidup ini mau bipolar, mau orangnya normal, ya sebetulnya orang normal ya nggak ada. Wong namanya mental disorder itu dimension bukan state. Dimension itu apa? Bisa naik turun. Kalau state itu ya sudah bipolar, skizofrenik nggak bisa begitu. Manusia itu terlalu kompleks, dia bisa naik bisa turun. Mood swing juga bisa. Nah, kalau orang bipolar, nanti kalau sering berkaca, ngomong, memberikan motivasi dengan diri sendiri dan sebagainya. Oh, whatever happens, I will survive. Misalnya berkaca, ada beberapa motivasi diri, mengenali mood swing-nya. Meskipun tidak bisa melakukan something different to the swing of your mood swing, tapi bisa mengurangi. Sadar diri itu loh. Nanti lama-lama dengan kesadaran meningkat, frekuensinya menurun. Anda akan menjadi sehat, kuat, bahagia, tentram. Termasuk berani menghadapi ini. Kan ini masalahnya sudah diantisipasi dari sekarang, dan jujurnya aja, Mbak E nggak siap dengan ketika dia memberikan respon yang membuat trauma. Gitu aja toh. Nah kalau aku mengatakan, the art of giving a shit. Tahu nggak itu? Ya, bomat lah. Mau ngomong-ngomong, aku berani. Keberanian ini penting Mbak, nyali dalam hidup itu. Misalnya nih, oke, nanti kalau misalnya trauma piye Mas Bram, misalnya. Trauma kan bisa di sini, yang bisa ngomong-ngomong. Di sini banyak yang bisa psikologi loh. Di sini banyak yang bisa psikoterapi loh. Di sini bisa meditasi bareng-bareng loh, kan bisa dibicarakan kalau kamu trauma. Gitu loh Mbak. Jadi jangan takut menghadapi hidup. Itu Hindra itu yang pakai kacamata dibuka paling pojok situ loh. Muridnya Adi W. Gunawan loh dia.
Dia bisa mental navigation juga. Di sini banyak. Belum lagi Joseph, dokter kita ini. Dia paling kalau pusing nggak bisa dikonselingi, disontek aja obat tidur ya. Kayak gitu. Tapi kan ada sesuatu yang bisa dilakukan. Jangan takut Mbak, Anda nggak sendirian kok. Ya, hidup ini hadapi dengan berani lah. Kadang-kadang ketakutan kita itu menipu kita. Pikiran kita itu lebih banyak menipu kita. Oh nanti begini, ternyata ora. Itu loh. Pikiran itu penipu yang luar biasa ketika dia tidak kita taklukkan. Begitu sudah kita taklukkan, dia jadi hamba kita. Kalau tidak kita taklukkan, dia menjadi memperbudak kita. Mudi terus, bete, ya toh? Gabut, berhari-hari, bertahun-tahun, sumo, selalu mengenang kekasih yang sudah jadi milik orang, tapi kemudian untuk menghibur diri bojomu turahanku. Tapi baru kuwi mewek lagi, itu karena dia nggak bisa menaklukkan pikirannya. Gitu loh. Termasuk ini tadi mbaknya ya. Ini harus ini Joseph temanmu ini harus dibuat senang hatinya, agak double sedikit, the art of giving a shit, not giving a shit. Bomat lah, bodoh amat. Aku kan harus bahagia, mosok aku membiarkan mah terus. Proton pump inhibitor dikasih tahu ya, sukralfat atau dikasih zinc. Nah, mosok aku sing ngomong kan aku orang jalanan, nggak ngerti tentang kesehatan. Tapi gini Mbak, saya menderita sesuatu yang lebih parah dari Anda. Saya pernah GERD, gastroesophageal reflux disease, 1 tahun. Saya sudah di endoskopi transnasal yang lewat mulut, obatnya cuma karena kurang kasih sayang. Begitu dapat melupakan yang menyakitkan, terus kemudian bisa menemukan cinta di dalam diri, atau cinta yang beneran. Ya. Sembuh Mbak, kayak gitu. Allah itu paling rotok stres. Gitu, ya. Dablek orang itu punya nyali dan keberanian menghadapi hidup. Kalau enggak ya tetap sengsara terus kita. Nah itu, meditasi itu bukan hanya sekadar duduk, diam, tenang, tapi juga mengolah kesadaran. Dan yang terpenting adalah menaklukkan pikiran. Membuatnya menjadi our service instead of our master. Gitu. Nah, siapa lagi? Monggo, boleh tanya. Silakan. Pakai mic ya. Mbaknya juga mau tanya nggak? Yang belakang. Waduh, ini. Ya, oke, silakan. Jujur, saya baru pertama kali sini, Pak. Oke, no. Kirain sudah lama ya wajahmu familiar. Sudah lumayan lama ya wajahnya. Iya, wajahnya wajah manusia yang saya kenal. Sudah lama, saya diajak sama Mas Yusuf juga. Jadi saya sama teman saya Agung dan. Oke, sama. Oke. Yes, oke. Sebelumnya saya mau cerita singkat ya Pak ya. Ya. Supaya utuh. Jadi sebetulnya saya ini mengalami borderline disorder. Oke. Sejak beberapa tahun yang lalu karena trauma-trauma yang saya alami sejak kecil sampai dewasa ini. Bahkan 2 tahun yang lalu waktu itu saya sempat studi di Prancis. Saya saking stresnya, traumanya saya sempat ada coba bunuh diri juga. Oke. Lalu tahun itu saya mencoba untuk saya nggak tahu, saya belum pernah melakukan meditasi apapun waktu itu. Saya cuma kayak saya nggak tahu entah itu disebut meditasi atau apa, saya cuma merenung aja, diam gitu kan, lampu matiin semua diam aja kan, ngatur pernapasan kayak gitu, duduk aja di atas kasur kayak gitu, terus kayak berhari-hari, lama-lama ya alhamdulillah bisa semakin menenangkan gitu. Oke. Saya kenapa bilang ini karena teringat waktu meditasi tadi saya keingetan itu gitu. Yes. Tentang masa-masa itu. Jadi waktu meditasi tadi ini saya merasa seperti sebuah gelas yang kembali kosong lagi gitu, jadi netral lagi gitu, jadi tenang gitu. Nah, cuma setelah itu timbul masalah selanjutnya, yaitu yang sampai sekarang saya rasakan dan saya terkadang masih bingung juga harus kayak gimana, yaitu overthinking. Ini pertanyaannya sama seperti pertanyaan sebelumnya,
Cuman ini saya ingin mengupas dengan konteks yang lebih luas lagi. Apa itu? Saya ini sekarang dari setahun yang lalu saya tuh sering banget overthinking. Jadi kayak saya memikirkan sesuatu, pikiran saya liar banget, memikirkan sesuatu yang itu tuh nggak tahu bakal terjadi atau enggak gitu, bahkan sampai ke detailnya, ranah detailnya gitu, sampai saya membuat stigma di dalam pikiran saya sendiri bahwa overthinking adalah seni dalam berpikir gitu. Jadi saya sampai sampai segitunya gitu, sampai pikiran sesuatu yang itu benar-benar sampai ke detailnya kayak saya besok saya gimana bakal ini gitu. Termasuk dalam ranah pekerjaan pun juga, kebetulan saya punya digital agency di Jogja, dan klien-klien saya itu mostly dari luar negeri, dan sama gitu yang saya rasakan, saya merasa yang ada rasa was-was, ada rasa takut juga, karena saya tipe orang yang I'm kind of person that who afraid of rejection. Sama seperti mbaknya ya. Sama. Jadi kalau lebih sama saya takut akan penolakan gitu. Betul. Nah, cuman ini nggak cuma berhenti di situ aja, tapi ini ke hal-hal yang lain. Kompleks gitu. ya. Kompleks ya. Perang hubungan, perang border, jadi enggak borderline. Yang di situ sebetulnya ada multiple personality. Terus kemudian bipolarnya ada nggak? Nggak. Overthinking. Overthinking dan afraid of rejection. Terus muncul kemana-mana lagi, bener nggak? Itu yang seperti itu. Dan biasanya orang yang overthinking bukan orang yang bodoh. Kenapa? Karena kalau orang bodoh dia nggak bisa overthinking biasanya. Orang bodoh itu overthinkingnya cuma 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 gitu. Balik lagi 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Tapi kalau orang projectnya banyak, landasan pengetahuannya banyak, eksplorasinya banyak. Oh, ini apa? Disney mau ngomong apa ini? Terus kemudian ini digital worksku ini untuk bagaimana nih? Pasarku bagaimana? Nanti kalau dia nggak suka dengan kualitasku bagaimana? Karena dia terlalu pintar. Masalahnya adalah yang disebut mental disorder atau disorder itu adalah ketika dia mengganggu ketentraman hati. Gitu loh, ya. Saya bertanya pada Anda yang mengatakan, dahsyat sekali loh omongan dia, yang mengatakan bahwa overthinking is the art of thinking, bener nggak? Karena dia mau sebetulnya mengelola overthinkingnya itu sampai dia menyebutkan, ini the art of thinking aja lah, biar aku bisa kendalikan, salah satunya kayak gitu. Tapi itu sebuah istilah yang baru, kalau ditulis dari skripsi bagus itu, saya siap menjadi pembimbing skripsi Anda. Tapi masalahnya terganggu nggak dengan overthinking itu? Ya, itu lanjutannya Pak. Nah, jadi gara-gara itu jujur itu sangat mengganggu banget, karena bikin saya jadi gak tenang, bikin saya jadi sama, kadang sulit tidur juga. Pasti. Ya, sulit tidur. Ada orang overthinking atau orang bipolar yang tidak takut rejection itu malah aneh. Ada orang overthinking tidurnya nyenyak, aneh. Biasanya itu kalau orang overthinking insomnia biasanya. Orang bipolar disorder biasanya mood swing dan satu paketnya itu dengan takut dengan rejection. Oke, baik, sekarang sudah selesai belum pertanyaannya? Silahkan lanjut dulu. Mungkin ya itu sih sampai mungkin saya dapat menambahkan dikit gitu. Gara-gara itu muncul lagi nih case baru. Terkadang saya ini muncul krisis eksistensi. Oh pasti, existential crisis. Dalam bahasa apa? Prancis apa? Angst. Oh bahasa Jerman, angst. Ennui. Ya, ennui. Bener kan? Ya, ennui. Itu orang krisis, aku ini gimana tuh ini? Nggak jelas dengan dirinya sendiri. Angst, sebuah kekhawatiran yang tidak tahu sumbernya apa. Bener nggak? Di sini sumbernya untuk menghadapi itu semua masih di tempat ini. Maka sering-sering kesinilah untuk nanti ngobrol-ngobrol. Dan soalnya itu harus diurainya pelan-pelan ya masalahnya dia. Ya, jadi gini, secara umumnya gini aja. Meditasi akan memampukan kita raising our awareness. Meditasilah seperti langit yang maha luas. Without reference point. Karena langit itu tidak punya satu titik batas. Siapa yang pernah melihat batasnya langit? Nggak ada yang pernah kan? Dan juga elevate your meditation as large and as spacious as the earth.
Jadi meditasilah seperti bentangan bumi ini yang sangat luas ke segala arah. Supaya apa? Lapang hati kita. Pertama, membuat ruang, making and creating space for our emotion, our mind, our thinking process. Pertama itu ya Mas ya. Yang kedua, overthinking itu bisa dihadapi dengan banyak cara. Anda bisa ketemu expert psikologi, mau pakai teknik apapun dia, karena mungkin kamu pernah punya trauma atau pengasuhan apa di masa lampau yang itu pahit, toksik, yang akhirnya jadi sekarang. Jadi Anda harus dilihat skema terapi di masa lampau, diselesaikan unfinished business-nya itu, tekniknya banyak. Nanti kita pelan-pelan di sini ya. Terus kemudian, overthinking juga bisa begini kok sebetulnya. Ketika overthinking, sebetulnya pikirkan siapa yang melahirkan pikiran. Pikiran itu sendiri loh yang melahirkan pikiran. Maka nanti begitu Anda tahu itu, oh ini drama yang buat pikiran. Kadang-kadang kita terbawa oleh pikiran kita. Dan kita nggak sadar bahwa itu adalah pikiran kita yang menciptakan itu. Ketika Anda overthinking, pikirkan siapa yang melahirkan pikiran. Satu teknik yang lainnya, ketika muncul pikiran macam-macam, ini dilihat asalnya dari mana sih? Di tubuhku, di pikiranku, dia tempatnya di mana sih? Ini yang bingungin aku ini. Terus dia mau kemana sih? Lihat dengan sabar. Dilihat aja, nggak usah pakai nalar, nggak usah pakai referensi, nggak usah googling. Lihat. Ketika nanti Anda menemukan tidak ada titik tinggal pikiran yang kacau itu, Anda akan tahu bahwa itu empty. Dan Anda akan bisa lepas dari itu. Yang ketiga adalah resting. Restingnya gimana? Sehebat, sebergejolak, seturbulensi apapun pikiran, itu seperti gelombang di laut yang raging itu, buas, ya. Tapi nanti dia akan landai dan luruh lagi menjadi ombak gelombang itu. Artinya apa? Pikiran kita yang sangat-sangat kacau. Dan kemudian kan masuk-masuknya mesti ke perasaan, bener nggak? Perasaan, frustrasi, enak, atau kemudian gondok, tahu gondok nggak? Wah, nggak ada titik temu sampai emosi juga bisa muncul, ya. Itu semua munculnya juga dari batin kita yang sungguhnya sangat-sangat jernih, seperti langit. Kalau Anda resting aja, biarkan dia bergejolak. Tapi kita tidak ngikutin ini gitu loh. Kita hanya jadi penonton aja bergejolaknya. Kita menjadi masalah ketika overthinking kita ikutin. Loh, dia overthinking ini kan kayak seperti langit, itu kan jernih biru ya, tanpa batas. Begitu ada uap air, dia mengelompok jadi awan, bener nggak? Tapi awan is temporary, ya. Dia kalau kita biarkan aja, nanti kena angin, lebur lagi dia, hilang kemana? The mist and the cloud gone to the very space itself. Ke dalam langit itu sendiri. Langit itu adalah metafor untuk batin kita yang luas tanpa batas. Kalau kita diamkan aja, dia akan luruh sendiri. Tanpa usaha, relax aja, hang there. Kalau dia mulai kacau gitu ya pikirannya ya, lihat dan bertahanlah di situ dengan relax. Dia hilang nanti. Tapi bukan ditambah-tambahi. Oh, bener gini. Aduh, nanti di-reject aku. Aduh, ini proyeknya. Nggak bisa tidur sampai pagi. Atau Anda ngikutin yang di YouTube itu. Cara para ahli menghilangkan insomnia. Wah, dari jam, biasanya kan tidurnya jam 4 subuh. Ya, mulai startnya itu jam 1, tetap nggak bisa sampai jam 4 subuh. Nah ini, mau expert yang ahli tidur itu tadi lah. Di YouTube nonton jam 1, tapi karena panjang lebar, akademis dengan referensi, nontonnya sampai jam 4 ya berdua. Mendingan pakai itu tadi ya, beberapa teknik yang saya katakan. It's very safe, it's very easy, it's very simple, but it's very profound, the technique. Nanti dicoba dulu, nanti kalau belum bisa berhasil, next Friday kesini lagi kita ngobrol. Kalau dulu, sebelum meditasi dan tidak ada pandemik, setelah kita meditasi ini bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar, ekonomi, politik, sosial, agama, kedokteran, boleh masalah spiritual, apapun bisa. Tapi karena kita ada protokol ya setelah ini selesai. Itu dicoba ya. Soalnya Anda harus menyelesaikan dulu skema dari masa kecil ketika ada di dalam toxic parenting, toxic upbringing, itu harus dilihat akarnya. Sehingga apa yang membuat bipolar disorder itu mungkin ada satu sejarah dari masa lampau. Ketika Anda di-abuse misalnya, yang bisa sampai ke sekarang. Saya tahu, saya ngurusin kayak gitu soalnya. Tetapi itu nanti aja ya.
Setelah ini nanti kasihan ada beberapa orang yang sudah tidak bisa bertahan lama. Dan doa-doa buruk mulai muncul di kepalanya. Kok meditasinya nggak selesai-selesai? Kok Mas Bram nggak keseleo bibirnya atau lidahnya gitu? Saya bisa baca itu karena Mas Bram sakti, tidak. Itu loh body language-nya itu loh, sudah begini, itu kelihatan banget dia bosan, bener nggak? Baik, nanti kita bisa cerita lebih lanjut. Dan saudaraku, coba ya, itu bisa dilakukan, kita bisa merdeka dari skema namanya. Skema itu adalah bagaimana template kita menghadapi hidup. Template kita menghadapi hidup dibentuk oleh banyak faktor, terutama misalnya toxic upbringing, abuse di masa kecil, oke? Sexual abuse, verbal abuse, orang tua yang mengatakan nggak mau tahu, pokoknya kamu harus juara, harus nomor 1. Semua prestasi kita nggak diakui, tetapi semua kesalahan kita pasti ditunjuk-tunjuk dengan itu sangat-sangat menyesakkan di dalam hati. Itu ke bawah sampai sekarang, kalau tidak di-heal wound-nya, saudara akan menderita. Saudara, when you have not heal those wounds, you will cut and make someone else bleed. Jadi kalau Anda belum disembuhkan luka-luka batin di masa kecil itu, setiap orang yang berhubungan dengan Anda, pasangan, teman, akan Anda bacok juga, dan mereka akan menjadi bleeding. Mereka akan tidak nyaman juga dengan Anda. Bukan hanya Anda, pasangan Anda juga tidak akan nyaman. Nah, itu disembuhkan dulu. Meditasi bisa. Salah satu tugas terbesarnya meditasi untuk membawa kesadaran, dia lampu sorotnya itu dibawa ke dalam sisi-sisi tergelap dari diri Anda, yang sampai sekarang masih mengganggu, yang mungkin Anda lupakan, tapi itu sangat-sangat mempengaruhi hidup Anda. Contohnya, ada orang yang ketemu orang lain, langsung sekali ketemu, tidak suka. Kenapa? Di bawah sadar dia, ada sebuah program yang mengatakan, oh orang yang jenis ini pernah nge-abuse aku, pernah ini, padahal dia orang lain. Anda tidak akan bisa berfungsi dengan sehat dan bahagia dan kontrol 100% terhadap hidup Anda ketika seperti itu. Oleh karena itu meditasi ini penting. Pengertian juga penting, wisdom. Dan kita begitu sudah heal, bahagia banget nanti, enteng hatinya. Aman, tentram, damai, bahagia. Dan bukan hanya meditation is not only repressing something, tapi kemudian setelah di-repress, misalnya nih, takut, saya tekan takutnya dengan duduk diam, fokus ke satu titik. Tapi nanti kalau tidak fokus, dia mubal lagi. Ya apa gunanya? Meditasi nggak seperti itu aja. Dia fokus, tenang, lihat ke sumber masalah, selesaikan, begitu habis ya kita nggak ada masalah. Tujuannya meditasi itu, Mbak. Hanya untuk bahagia, bukan untuk menderita. Hanya untuk meng-empower, bukan untuk malah merendahkan kita. Itulah meditasi. Sehingga nanti apa? Kesempatan Anda untuk bahagia, untuk damai, tentram, efektif, fokus, tenang, sehat, lahir batin, itu lebih besar dengan meditasi. Jadi kalau orang berpikir, aku meditasi lah biar gaya-gayaan, baru tren sekarang di mana-mana. Aku meditasi lah biar tentram dan damai, itu hanya 1% aja dari tujuan meditasi sesungguhnya. Gitu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kalau ada yang belum puas, mohon maaf, saya memang bukan alat pemuas. Tetapi nanti kita bisa berbagi lagi karena sudah malam. Ada beberapa doa yang sudah saya dengar. Mas Bram segera keseleo lidahnya, kok nggak selesai-selesai. Karena itu, saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Semoga, ini mohon maaf ya, meditasi itu jangan hanya seminggu sekali, sebulan sekali. Pagi dan sore 5 menit. Pakai alarm, pagi dan sore. Anda mempunyai sebuah platform. Anda mempunyai template hidup. Anda mengarahkan directing your energy in the right way. Ya, dengan meditasi. Karena masalah manusia itu bukan hanya pikiran sadar, bawah sadar juga. Kalau bawah sadar sudah kita urusi supaya arahnya benar. Loh, kok aku sekarang kok jadi lebih damai ya setiap hari ya? Loh, kok aku nggak usah disuruh aja kerja dulu. Cek. Karena kekuatan meditasi. Maka setiap hari rutin pagi 5 atau 7 menit, sore 5 atau 7 menit, gitu. Jadi nanti kalau di sini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara sehat walafiat, kemudian tidak punya hutang-hutang yang membebankan. Selalu damai, bahagia, banyak rezeki, from moment to moment selalu happy. Itu yang saya doakan untuk saudara dan latih setiap pagi dan setiap sore. Terima kasih, mohon maaf untuk semua yang tidak mengenakan dan
Anda memberikan dana pada saya, telinga dan kehadiran, sehingga saya tidak seperti orang gila ngomong sendiri di sini. Sukses selalu dan bahagia. Terima kasih.